mestinya ya. Nah, itu adalah fakta bahwa kita harus sadar dengan realita bahwa di tengah masyarakat ada penyandang disabilitas ya. Dan bagaimanapun juga mereka sebagai warga negara Indonesia harus dipenuhi hak-hak mendasarnya. Nah, tentang peraturan ataupun sebagainya sudah ada ya, banyak sekali. Saya tidak usah urai satu-satu undang-undangannya ya, tapi baru-baru ini pemerintah sudah melakukan pengesahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas ya. Itu artinya secara nasional kita sudah punya kerangka hukumnya untuk memenuhi hak-hak mendasar dari para penyandang disabilitas. Hanya saja teknisnya permasalahan penyandang disabilitas ini terkait pemenuhan hak-haknya tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah, tidak cukup hanya dengan membuat undang-undang di tingkat nasional ya. Secara teknisnya ini perlu dikolaborasikan, perlu kerjasama antar berbagai pihak seperti negara, seperti masyarakat sipil, seperti ya mungkin komunitas-komunitas penyandang disabilitas itu sendiri untuk duduk bersama dan mencari solusi bagaimana memenuhi hak-hak mendasar penyandang disabilitas. Jadi jawaban saya kalau kalian tanya kerangka hukum secara nasionalnya sudah ada, sudah banyak sekali sejak tahun 74 malahan ya, undang-undang itu selalu ada, selalu diperbarui. Bahkan yang terbaru itu tadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Di sana sudah jelas dan diatur semuanya. Oh, berarti di balik bantuan dari pemerintah juga ada misalnya pihak-pihak yang melihat penyandang disabilitas itu berarti ada komunikasi ya gitu. Ya harus ada komunikasi ya. Salah satu contoh daerah yang berhasil memperhatikan hak penyandang disabilitas adalah Yogyakarta ya. Yogyakarta punya peraturan daerah sendiri. Dia punya peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Nah, di sana kita bisa menarik pelajaran berharga bahwa baik pemerintah nasional maupun pemerintah daerah harus bekerja sama kan? Di tingkat lokal, di tingkat akar rumput penyandang disabilitas ini juga harus terus dikawal ya, dengan melibatkan yang mungkin organisasi masyarakat ataupun komunitas-komunitas dari penyandang disabilitas itu sendiri. Jadi permasalahan ini adalah permasalahan kita semua, permasalahan semua elemen masyarakat dan harus dipecahkan bersama. Tidak bisa mengandalkan salah satu pihak saja, gitu ya. Menurut Bapak, kalau untuk sarana transportasi yang disediakan itu udah memenuhi hak-hak dasar para penyandang disabilitas belum? Oke. Nah, kalau berbicara tentang moda transportasi kan banyak sekali ya. Ada darat, udara, laut. Darat apalagi udah banyak sekali, ada bus, ada gojek, ada angkot dan sebagainya. Nah, tapi saya tarik kesimpulan secara umum bahwa yang terjadi selama ini dengan moda transportasi apakah sudah mengakomodir hak-hak mendasar penyandang disabilitas? Saya jawab belum sepenuhnya terlaksana dengan baik ya. Contohnya mungkin kalau kalian naik busway ya, kalian akan mendapati 3 ruas kursi itu diperuntukkan bagi penyandang disabilitas kan. Tapi gimana kalau konteksnya dia ingin naik gojek, naik mobil, naik angkot, apakah itu sudah terpenuhi? Jelas belum ya. Belum lagi kalau kita ingin berkunjung ke mall, ke gedung-gedung atau ke fasilitas publik lainnya. Nah, banyak sekali fasilitas umum lainnya yang belum memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas gitu ya. Itu jawaban saya. Secara umum belum memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Bapak untuk fasilitas yang diperuntukkan orang
sini sudah ada berbagai peningkatan, berbagai pemenuhan sarana dan prasarana bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Ya. Sudah ada peningkatan, sudah ada perbaikan, tapi itu jauh dari kata cukup baik, gitu ya. Lalu bagaimana menurut dokter fasilitas umum yang ada saat ini bagi penyandang disabilitas? Terkait sarana pembelajaran, menurut Bapak, apakah sudah disediakan secara baik bagi penyandang disabilitas atau tidak? Ya. Kalau untuk di ruang perkuliahan sendiri ya, untuk penyandang disabilitas, saya nggak tahu penyandang disabilitas yang kalian maksud itu yang seperti apa, kan? Apakah yang maaf, lumpuh, yang tuli, yang bisa dan sebagainya, ya. Tapi ya di ruang kelas sendiri berkaca dengan kampus kita, pemenuhan hak-hak untuk penyandang disabilitas itu sangat-sangat tidak diperhatikan, ya, sangat-sangat diabaikan oleh manajemen kampus. Ya. Contoh sendiri, kalau mahasiswa ke toilet, apakah ada toilet yang khusus diperuntukkan untuk penyandang disabilitas? Tidak. Kalau ingin keluar kampus, apakah sudah ada ruas khusus untuk mereka yang butuh kursi roda? Itu tidak. Ini dari dalam sarana pembelajaran sendiri, dengan berkaca dengan kampus kita, hak-hak penyandang disabilitas belum dipenuhi. Kalau untuk menghidupi hidupnya pasti mereka membutuhkan itu apa namanya, ya pekerjaan, lapangan pekerjaan, apakah menurut Bapak ada kesetaraan dalam hal lapangan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas? Untuk khusus untuk namanya angkatan kerja, ya, apakah terbuka atau tidak, jelas ini menunjukkan diskriminasi yang sangat tajam antara masyarakat normal lainnya dengan para penyandang disabilitas. Contoh kecilnya, coba kalian namanya, kalau sesekali bukalah situs perusahaan atau instansi yang bergerak bekerja, apakah di sana mereka sudah secara terbuka mengumumkan bahwa pekerjaan mereka terbuka bagi mereka yang menyandang disabilitas, ya. Mungkin secara di atas kertas mungkin tidak ada perbedaan syarat dan prasyaratnya, tapi ketika memasuki fase mungkin wawancara atau tatap muka dengan pemilik perusahaan atau pemilik instansi, tentu bagi mereka yang menyandang disabilitas mengalami kesulitan berkompetisi dengan masyarakat, dengan pelamar atau masyarakat lain. Jadi kalau saya lihat sangat tajam sekali disparitas atau kesenjangan antara kesempatan kerja antara mereka yang normal dengan para penyandang disabilitas. Kalau untuk sarana tempat beribadah tuh menurut Bapak udah maksimal belum Pak untuk penyandang disabilitas? Ke tempat ibadah, ya, tempat ibadah itu gimana? Masjid, gereja. Saya kurang tahu juga kalau untuk saya, agama saya Muslim, jadi saya masuk di masjid. Ya. Saya nggak tahu bagaimana di gereja, wihara dan sebagainya. Ya. Tapi sejauh ini di masjid, ya, masjid sama seperti fasilitas umum lainnya. Ya. Mereka tidak menyediakan ruang yang cukup dan khusus bagi penyandang disabilitas untuk melaksanakan ibadah mereka, ya. Jadi secara keseluruhan fasilitas umum, baik itu transportasi, baik itu tempat ibadah, baik itu tempat belajar maupun untuk tempat bekerja, ini sangat-sangat memihak pada mereka yang memiliki tubuh normal, memiliki kemampuan normal. Mereka belum bisa menerka, belum bisa merangkul bagaimana memenuhi hak-hak mendasar dari para penyandang disabilitas. Ya, itu tugas kita bersama untuk saling mengingatkan
saling memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia gitu. Tanggapan Bapak, apakah seperti sekolah luar biasa itu harus diperbanyak atau lebih diperhatikan gitu? Ya, untuk SLB yang kalian maksud dia tidak mungkin tidak sama dengan penyandang disabilitas lainnya. Ya, disabilitas itu kan diartikan sebagai kelompok orang yang memiliki keterbatasan fisik, ya, seperti lumpuh, seperti ya pokoknya banyak keterbatasan fisik lainnya. Nah, sedangkan SLB itu kan dia yang dia punya keterbelakangan atau ketertinggalan emosional dan spiritual, ya, mentalnya juga, ya. Jadi kalau untuk SLB itu ya dia punya sekolah khususnya, ya, sekolah sendiri. Sedangkan untuk disabilitas itu ya cuma keterbatasan fisik, tapi dia tidak punya masalah dengan mental, dengan psikologinya tidak ada masalah. Nah, harusnya yang didorong itu adalah semakin terbukanya fasilitas umum, semakin terbukanya instansi-instansi pemerintah, fasilitas-fasilitas publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas, ya. Itu jawaban saya. Ini terakhir ya, dari semua tadi pembicaraannya, terus yang Bapak bisa simpulkan atau ambil kasih saran untuk pemerintah, baik penyediaan untuk para penyandang disabilitas, itu saran Bapak seperti apa? Walaupun melihat situasi yang sekarang, itu saran Bapak seperti apa? Kalau misalnya Gojek itu kan, kalau misalnya ada penyandang yang pingin naik Gojek, sedangkan kesediaannya itu kan hanya terbatas di seperti busway gitu ya. Nah, jadi saran Bapak untuk pemerintah seperti apa? Untuk saran saya, pertama saya ingin mengatakan kepada kita semua, ya, bahwa bagaimanapun juga penyandang disabilitas adalah warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dia punya hak-hak mendasar, hak-hak dia untuk sama dengan masyarakat pada umumnya. Dan harusnya pemerintah, kita semua, mahasiswa, organisasi masyarakat, maupun komunitas-komunitas yang mewakili kepentingan hak penyandang disabilitas itu duduk bersama dan mencari solusi untuk semakin terbukanya kesempatan mereka menikmati hak-hak di tengah-tengah masyarakat, ya. Itu kesimpulan dari saya yang pertama. Yang kedua adalah pemerintah juga harus lebih sigap, ya. Bagaimana kalau ada pusat perbelanjaan, bagaimana kalau ada moda transportasi umum yang tidak peka, yang tidak merespon, yang tidak mengakomodir kepentingan dari penyandang disabilitas, ya. Ini perlu direfleksikan lebih jauh lagi, ya. Tentunya saran saya adalah penegakan hukum, gitu kan. Harus ada sanksi, harus ada punishment bagi mereka yang tidak melaksanakan peraturan pemerintah tentang pemenuhan hak-hak mendasar dari penyandang disabilitas, ya. Nah, sebagai warga negara biasa, saya memberitahu kepada kalian, cobalah mulai sekarang jangan pernah mendiskriminasikan saudara-saudara kita yang punya keterbatasan fisik, ya. Ajak mereka membaur, dorong mereka untuk selalu mau bersosialisasi dengan apapun keterbatasannya, baik keterbatasan fisik maupun keterbatasan sarana dan prasarana penunjang, ya. Tempatkan mereka sebagai warga negara, tempatkan mereka sebagai manusia yang punya hak-haknya, dan itu harus kita penuhi secara bersama. Itu kesimpulan dari saya.